into this. How are we supposed to fight something we can't look at? Sooner or later. Yo halo guys, selamat datang kembali di channel Jari Netizen. Kali ini kita tidak akan ada intro, mending langsung aja kita buru-buru masuk ke filmnya. Film pun dimulai dengan munculnya Poseidon, dewa air yang kemudian menyamar menjadi manusia untuk menemui Zeus. Namun Zeus malah menuduh anak Poseidon telah mencuri tongkat petirnya yang hilang. Zeus mengancam jika dalam 14 hari tongkat tersebut tidak kembali, maka perang antar dewa akan terjadi. Dan film Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief pun dimulai. Scene berpindah pada seorang pemuda yang sedang berlatih tahan nafas di dalam air ditemani sahabatnya Groove. Pemuda ini bernama Percy Jackson, siswa sekolah menengah yang lebih suka berada di air daripada di kelas karena menderita disleksia. Percy tinggal di sebuah apartemen bersama ibu kandung dan ayah tirinya, yaitu Gabe. Hubungan Percy dengan Gabe tidak cukup baik. Percy kesal Gabe sering berbuat yang tidak pantas pada Sally sang ibu di depan matanya. Ditambah lagi, Gabe tidak mau bekerja, ia hanya tidur sampai sore dan bau badannya seperti babi. Percy tidak bisa memahami kenapa ibunya mau menikah dengan pria macam Gabe. Pada keesokan harinya, Percy pergi ke museum bersama rombongan sekolah untuk studi tour tentang para dewa. Di sana dijelaskan oleh Pak Brunner bahwa dewa terkuat dari 12 dewa adalah 3 bersaudara, Zeus, Poseidon, dan juga Hades. Mereka mencapai kekuasaan dengan menggulingkan ayah mereka yaitu Kronos. Sejak saat itu, 3 saudara ini selalu bersaing, selalu menantang dan selalu mengancam peperangan. Dalam beberapa kesempatan, mereka turun ke bumi dan bercinta dengan manusia. Anak-anak dari hubungan ini adalah manusia setengah dewa yang disebut demigod. Banyak demigod yang menjadi pahlawan besar seperti Hercules dan juga Achilles. Selain itu juga ada yang namanya mirip dengan Percy yaitu Perseus. Di tengah kegiatan Budots, guru bahasa Inggris pengganti yang sedari tadi mengawasi Percy, tiba-tiba memanggil Percy ke ruangan terpisah. Tanpa diduga, Budots berubah menjadi Monster Fury dan menyerang Percy karena menganggap Percy telah mencuri tongkat petir. Untungnya Pak Brunner dan Groove segera datang. Pak Brunner mengancam akan menghancurkan Fury berkeping-keping jika tidak melepaskan Percy. Percy sangat bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Ia mengatakan Fury memintanya mengembalikan tongkat petir yang Percy sendiri bahkan tidak pernah melihat tongkat tersebut. Pak Brunner lalu meminta Groove membawa Percy juga Sally ke perkemahan dan membekali Percy dengan pulpen istimewa yang bisa melindungi Percy. Yang membuat Percy makin bingung, Groove juga terlihat tidak kaget sama sekali dengan penjelasan Pak Brunner. Groove mengatakan selama ini ia selalu berada di sisi Percy sebagai pelindungnya. Mereka pun bergegas menjemput Sally yang tanpa banyak tanya langsung ikut menuju perkemahan. Di perjalanan, saat Sally ingin memberi penjelasan, seekor kambing tiba-tiba jatuh di depan mereka, membuat Sally hilang kendali dan mobil pun terbalik. Percy melihat sosok monster Minotaur mulai mendekat. Groove terpaksa memperlihatkan wujud aslinya agar mereka bisa keluar dari mobil. Groove selama ini memakai tongkat bukan karena lumpuh, tapi karena kakinya bukanlah kaki manusia, melainkan kaki kambing. Setelah Groove berhasil memecahkan kaca mobil, mereka pun berlari menuju perkemahan, namun ada sesuatu di depan gerbang yang hanya bisa ditembus oleh Percy dan juga Groove. Belum sempat melanjutkan pembicaraan, Minotaur menculik Sally dan kembali menyerang Percy. Untungnya berkat pulpen dari Pak Brunner, Percy bisa mengalahkan Minotaur. Percy yang kelelahan dan masih syok akhirnya jatuh pingsan. Ia baru bangun 3 hari kemudian. Mengira dirinya bermimpi aneh tentang monster, tapi ia sadar hal itu bukanlah mimpi saat melihat kaki Groove yang masih berupa kaki kambing. Groove pun merasa bersalah atas hilangnya Sally yang seharusnya ia lindungi. Percy tidak menyalahkan Groove. Ia tahu sahabatnya itu sudah berusaha semaksimal mungkin.
Untuk saat ini, Percy berada di tempat yang aman, perkemahan khusus darah campuran. Groove menjelaskan pada Percy yang masih bingung bahwa Percy merupakan demigod, hasil hubungan Sally dengan seorang dewa. Inilah sebabnya Sally tidak bisa menembus gerbang kemah karena ia manusia biasa, sementara kemah hanya bisa dimasuki oleh para demigod, manusia setengah dewa. Di sini, Percy tampak tertarik dengan seorang gadis yaitu Annabeth, putri dari Dewi Athena. Groove kemudian mengajak Percy bertemu seseorang yang tidak lain adalah Pak Brunner dengan wujud manusia setengah kuda. Di lingkungan demigod, ia dikenal dengan nama Chiron. Chiron sengaja menyamar sebagai guru agar bisa mengawasi Percy. Chiron kemudian menunjukkan sebuah rumah yang dibuat oleh ayah Percy, Poseidon sang dewa laut, yaitu khusus untuk anaknya ini. Identitas Percy sengaja disembunyikan bahkan dari Percy-nya sendiri agar ia bisa menjalani kehidupan normal. Sangat jarang ada anak yang terlahir dari 3 dewa terkuat, sehingga kehadiran Percy bisa menjadi ancaman bagi saudara ayahnya yaitu Zeus dan juga Hades yang terus bersaing tanpa henti. Pernikahan Sally dengan Gabe juga masih ada hubungannya dengan alasan keselamatan Percy. Bau badan Gabe yang menyengat bisa menyamarkan bau darah campuran tubuh Percy. Percy tersadar Sally berkorban sangat besar untuknya. Ia rela menikahi Gabe demi melindungi Percy. Chiron berniat membawa Percy ke Olympus untuk meyakinkan Zeus bahwa Percy tidak bersalah atas kehilangannya tongkat petir. Seseorang mungkin sengaja mencurinya untuk memicu peperangan antar dewa yang efeknya bisa membuat dunia hancur. Tapi sebelum pergi, Percy harus mengasah kemampuan bertarung lebih dulu. Ia dimasukkan ke dalam tim biru yang dipimpin oleh Luke, putra dewa Hermes sekaligus pemimpin perkemahan. Mereka akan bertarung melawan tim merah untuk saling merebut bendera lawan dan latihan perang pun dimulai. Saat musuh mengepung, Luke menyuruh Percy mencari bendera sementara ia akan menawan lawan. Tidak jauh dari sana, Percy menemukan bendera lawan namun Annabeth sudah berjaga. Di depan semua orang, Annabeth tidak segan melukai Percy, hingga tersungkur meski peperangan ini hanyalah latihan. Entah dari mana datangnya, Percy mendapat bisikan untuk mendekat ke air. Dan benar saja, begitu Percy menyentuh air, semua luka di tubuhnya sembuh dan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya, sehingga Percy berhasil menaklukkan Annabeth. Luke, Groove, dan juga Chiron menatap Percy dengan bangga. Tim biru memenangkan peperangan kali ini. Pada malam harinya, Percy dan Annabeth mengobrol saat pesta makan malam. Annabeth mengungkap ia punya perasaan kuat pada Percy, tapi masih belum bisa memastikan apakah perasaannya dalam hal positif atau negatif. Tidak lama kemudian, semua orang dikejutkan dengan munculnya Hades, si monster api dari api unggun. Ia mencari-cari Percy dan terus melempar bola api ke segala penjuru karena menganggap Percy menyembunyikan tongkat petir. Hades berkata ia akan menukar tongkat tersebut dengan Sally yang masih hidup. Lalu Hades menghilang. Percy yang emosional tanpa pikir panjang ingin menemui Hades untuk mengatakan yang sebenarnya bahwa ia tidak pernah mengambil tongkat petir tersebut. Chiron bersikeras agar Percy melakukan kesepakatan dulu dengan Zeus di Olympus. Setelah berhasil meyakinkan Zeus, barulah mereka bergerak menyelamatkan Sally. Percy hanya terdiam. Singkat cerita, di tengah semua orang sedang terlelap, Percy diam-diam berniat pergi dari perkemahan. Namun Groove dan Annabeth memergokinya. Groove tidak bisa membiarkan Percy pergi sendirian, begitu juga Annabeth. Ia merasa pengalaman bertarungnya bisa membantu Percy menghadapi Hades. Percy tidak bisa menolak. Mereka bertiga kemudian menemui Luke. Dan bukan tanpa alasan, karena ayah Luke adalah satu-satunya yang bisa keluar masuk neraka karena tugasnya sebagai pembawa pesan dewa. Walau tidak pernah bertemu, Luke menyimpan beberapa barang ayahnya. Salah satunya sepasang sepatu terbang dan peta mutiara Persephone. Persephone adalah istri Hades yang dinikahi secara paksa. Ia benci berada di sana karena panas dan suaminya yang aneh. Sehingga Persephone punya pengunjung rahasia. Ia menyimpan mutiara yang disembunyikan di seluruh dunia dan mutiara inilah yang bisa digunakan untuk keluar cepat dari neraka. Cara kerjanya cukup mudah. Tinggal ambil mutiara Persephone lalu injak hingga hancur dan tentukan ingin mendarat di mana. Menurut peta, di tangan mereka 3 mutiara itu berada di Amerika Serikat. Mereka harus menemukan lokasi mutiara pertama untuk mendapat petunjuk lokasi mutiara kedua. Begitu seterusnya sampai 3 mutiara terkumpul, mereka akan bisa keluar masuk neraka dengan sangat cepat.
Sebelum 3 sekawan ini pergi, Luke membekali sebuah perisai pada Percy. Luke berpesan jika mereka bertemu ayahnya di lorong neraka, tolong tendangkan bokongnya untuk Luke. Singkat cerita, pada pagi harinya, Percy, Groove, dan Annabeth tiba di lokasi mutiara pertama. Sebuah tempat terbengkalai yang dipenuhi patung. Mereka menemukan koin emas drakma yang menurut Annabeth menandakan mereka ada di lokasi yang tepat. Mereka pun berpencar untuk mencari mutiara. Seorang ibu-ibu secara mengejutkan menghampiri Annabeth dan meminta tolong. Sementara Groove yang berkeliling menemukan patung yang sangat mirip dengan pamannya. Awalnya Groove merasa lucu, namun kemudian ia tersadar tempat ini adalah sarang Medusa yang bisa mengubah siapapun menjadi batu jika menatapnya. Groove berlari panik mencari Percy dan juga Annabeth yang tidak sengaja berpapasan dengan seorang wanita misterius yang ternyata itu adalah Medusa. Annabeth langsung menyuruh ibu yang bersamanya menutup mata, namun bisikan Medusa membuatnya tergoda membuka mata sehingga seketika ibu tersebut berubah menjadi patung. Untungnya Groove dan Percy cepat menemukannya. Groove menolong Annabeth melepas tangannya dari genggaman patung sementara Percy mengalihkan perhatian Medusa. Lalu Groove dan Annabeth menabrak Medusa dengan mobil. Ketika Medusa lengah, Percy langsung memenggal kepalanya hingga terpisah dari tubuh. Kepala Medusa mereka bawa untuk berjaga-jaga, siapa tahu berguna dalam perjalanan karena kutukan mata Medusa tetap berfungsi dalam keadaan hidup ataupun mati. Mutiara pertama pun berhasil diambil dari gelang tangan Medusa. Perjalanan mereka berlanjut menuju lokasi mutiara kedua, yaitu Parthenon di Nashville. Mereka mampir ke sebuah penginapan untuk beristirahat setelah hampir saja mengalami kecelakaan karena ketiganya mengantuk dan kelelahan. Di sana, Percy mengobati luka di tangan Annabeth hanya dengan menyentuh jarinya saat ia selesai menyelam di kolam. Keduanya sempat membicarakan hubungan orang tua mereka, Dewi Athena dan juga Dewa Poseidon yang saling membenci karena Athena memenangkan suara menjadi pelindung Athena. Annabeth juga belum pernah bertemu ibunya. Setiap bayi yang lahir dari campuran dewa dan manusia, para dewa tidak boleh berhubungan dengan keturunannya atas aturan Zeus. Meski begitu, Annabeth merasa ibunya sering menemuinya secara tidak langsung, seperti memberi bisikan nasihat saat Annabeth menghadapi masalah. Percy juga merasakan hal yang sama. Sayangnya obrolan mereka terhenti karena Groove berteriak memanggil mereka. Wajah dan nama Percy terpampang di siaran berita sebagai buronan. Gabe melaporkannya ke polisi dengan tuduhan percobaan pembunuhan dan juga penculikan Sally. Pada keesokan harinya, mereka pergi ke lokasi yang kedua. Mutiara ditemukan dengan sangat mudah, namun untuk mengambilnya butuh usaha yang ekstra. Mutiara kedua berada di mahkota kepala patung Dewi Athena setinggi 30 kaki di ruangan yang ramai pengunjung. Mereka terpaksa bersembunyi di toilet menunggu sampai jam tutup untuk bisa beraksi. Singkat cerita, 1 jam sebelum Parthenon tutup, Percy, Groove, dan juga Annabeth segera menuju patung Dewi Athena. Tapi masalahnya masih banyak petugas kebersihan yang seliweran di depan patung. Daripada harus menunggu lagi, Annabeth mengeluarkan senjatanya dan menembaki petugas satu persatu. Senjata ini sebenarnya tidak mematikan, hanya membuat targetnya pingsan selama 30 menit. Melalui video call, Luke menjelaskan cara kerja sepatu terbang yang ia pinjamkan. Percy yang memakainya harus berlari dulu untuk membangun kecepatan, mirip landasan pesawat. Dan hanya dengan 1 kali percobaan, Percy berhasil mengambil mutiara dari mahkota patung Dewi Athena. Namun masalah lain terjadi. Para petugas yang tadi dilumpuhkan bangun sebelum waktunya. Mereka berbaris dan berkata mereka sudah mengharapkan kedatangan Percy untuk menyerahkan tongkat petir. Rupanya mereka adalah Hydra, naga berkepala 5 dengan semburan api mematikan yang jika kepalanya dipenggal akan tumbuh kepala baru 2 kali lipat. Percy menganggap masalah teratasi dengan memanggal semua kepala Hydra, padahal justru membuat keadaan memburuk. Kepala Hydra kembali tumbuh berjumlah 10 kepala. Percy kemudian mengendalikan air untuk menyerang Hydra dan mengambil lagi mutiara yang sempat terjatuh. Saat jaraknya dirasa tepat, Groove mengarahkan kepala Medusa ke arah Hydra, dan dalam sekejap Hydra berubah menjadi patung. Sebelum melanjutkan ke lokasi ketiga, 3 sekawan ini memutuskan mampir makan dulu sambil beristirahat sebentar.
Di tempat makan, mereka melihat siaran TV yang menggambarkan fenomena alam yang mengkhawatirkan. Awan besar melintas dari Eropa dan Asia menuju Amerika Serikat. Angin ganas, hujan, dan gelombang raksasa dilaporkan menghantam di sepanjang garis pantai dari beberapa benua. Sejauh ini belum ada korban jiwa, tapi setiap negara sudah bersiap untuk hal yang terburuk. Kini para dewa ternyata sudah mulai marah. Percy, Groove, dan Annabeth pun bergegas menuju lokasi terakhir yaitu di Las Vegas, tepatnya di Lotus Casino. Setibanya di lokasi, mereka ditawarkan kue bunga lotus yang sangatlah enak secara cuma-cuma alias gratis. Anehnya, setelah memakan kue itu, mereka jadi lupa tujuan awal untuk mencari mutiara. Mereka malah terlena dengan kesenangan di kasino. Sampai akhirnya Percy tiba-tiba mendapat bisikan agar berhenti memakan kue lotus yang ternyata bisa menumpulkan pikiran dan membuatnya lupa waktu. Percy pun tersadar dan ia segera berkeliling mencari mutiara. Percy sempat bertemu dengan seorang pria yang mengaku berasal dari tahun 1971. Saat itu juga Percy sadar efek kue lotus benar-benar membuat seseorang terkurung di kasino. Mutiara dapat ditemukan dengan mudah. Kali ini tanpa harus terbang menghadapi monster. Namun seorang penjaga menghalangi Percy bersama seorang pelayan yang terus memaksanya memakan kue lotus. Percy memutuskan mendatangi dua rekannya sementara si penjaga tampak melapor bahwa Percy Jackson sudah sadar. Percy bergegas menyadarkan Annabeth dan menyiram Groove dengan air. Setelah tersadar, mereka mengambil mutiara yang sempat dilihat Percy tadi lalu kabur dengan mobil yang dipajang di kasino. Ternyata kasino tadi merupakan tempat pemakan bunga lotus yang memikat orang-orang ke dalam jebakan mereka sejak dulu dan Percy, Groove, dan Annabeth tanpa sadar sudah menghabiskan 5 hari di kasino, sedangkan waktu mereka hanya sampai tengah malam besok. Kini saatnya mereka menuju lokasi Hades di Hollywood diiringi cuaca yang semakin buruk. Setelah tiba di Hollywood, Percy mendapati tulisan yang kemudian membukakan sebuah lorong tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Di dalam lorong, mereka disambut oleh roh pengantar yang hanya menerima sogokan koin drakma. Mereka diantar ke sebuah kastil di mana Hades berada. Di tempat Hades, Persephone istri Hades menyambut dengan ramah dan mengantar mereka bertemu dengan Hades yang juga bisa berubah wujud menyerupai manusia. Hades berkata keberadaannya di neraka bukan atas keinginannya, melainkan karena kutukan Zeus dan ayah Percy yaitu Poseidon. Satu-satunya kesempatan Hades bebas dari neraka adalah dengan menggunakan tongkat petir untuk mengalahkan mereka dan mengambil alih kendali Olympus. Percy mengatakan yang sebenarnya, ia tidak punya tongkat petir karena bukan ia pencurinya. Hades pun marah dan ia mengempaskan benda yang mengurung Sally. Melihat ibunya kembali, Percy langsung memeluknya lega. Tanpa menyadari, Hades melihat sesuatu berkilat di dalam tameng pinjaman Luke yang ia bawa. Rupanya Luke lah pencuri tongkat petir dan sengaja memfitnah Percy. Selama ini tongkat petir tersimpan di dalam tameng tersebut tanpa diketahui oleh Percy, Groove, dan juga Annabeth. Amarah Hades semakin menjadi-jadi karena merasa dibohongi oleh Percy. Sebagai hukuman, ia membuka gerbang neraka berisi roh-roh yang kelaparan dan memerintahkan anjing-anjingnya melempar mereka menjadi santapan para roh neraka. Namun Persephone merebut tongkat petir dari tangan Hades dan berhasil membuatnya pingsan lalu menutup gerbang neraka untuk menyelamatkan Percy dan yang lainnya. Persephone melakukan hal ini karena Hades merupakan suami yang kejam dan juga kasar. Persephone sangat ingin terbebas dari kendali Hades. Persephone menyerahkan tongkat petir pada Percy dan mempersilahkan mereka pergi. Akan tetapi mutiara yang bisa membawa mereka hanya berjumlah 3 butir, sedangkan mereka berempat dengan Sally. Akhirnya setelah berembuk, Groove sebagai penjaga Percy menawarkan diri tinggal di sana. Sementara yang lain menginjak mutiara untuk mengantar tongkat petir ke Olympus. Beberapa saat kemudian mereka sudah berpindah tempat, namun mereka berada di Empire State. Sally berucap gedung ini merupakan pintu masuk ke Olympus. Belum sempat masuk, mereka justru dicegat oleh Luke yang tidak menyangka Percy bisa keluar dari neraka hidup-hidup. Dengan sombong, Luke mengakui ia yang mencuri tongkat petir dan menyembunyikannya di dalam perisai yang ia pinjamkan. Ia ingin tongkat petir sampai ke tangan Hades agar Olympus runtuh dan kekuasaan dialihkan ke generasi selanjutnya. Luke kemudian menyerang Percy dan merebut kembali tongkat petir. Untungnya Percy bergerak cepat. Ia memakai sepatu terbang untuk mengejar Luke.
Keduanya saling mengejar, saling menyerang hingga akhirnya Luke memotong sayap di sepatu Percy. Saat Percy sudah terpojok, ia kembali menggunakan kekuatannya mengendalikan air untuk membuat Luke lemas lalu menombaknya dengan trisula. Percy mengambil alih tongkat petir dan membawanya ke pintu masuk Olympus dengan sepatu terbang yang untungnya masih bisa digunakan. Pintu Olympus pun terbuka dan Percy hanya bisa masuk bersama Annabeth karena cara kerjanya mirip seperti gerbang perkemahan demigod. Tepat di saat-saat terakhir sebelum perang antar dewa pecah, Percy berhasil mengembalikan tongkat petir ke tangan yang seharusnya, yaitu Zeus. Ia mengungkap siapa pencuri sebenarnya beserta alasannya. Setelah mendengar penjelasan Percy, Zeus pun membatalkan perang dan sebagai imbalannya, Percy meminta Zeus membawa Groove kembali. Berkat kejadian ini, Annabeth bisa bertemu langsung dengan ibunya, begitu juga dengan Percy. Poseidon meminta maaf pada Percy dan sangat berterima kasih atas keberanian Percy. Percy menjawab, ia tidak peduli dengan Poseidon. Tujuannya hanya ingin menyelamatkan Sally sang ibu. Ia kesal Poseidon tidak pernah menemuinya sekalipun sejak dirinya berusia 7 bulan. Namun Poseidon punya alasan sendiri. Saat ia bersama Sally dan Percy, ia menjadi kurang bertanggung jawab atas tugasnya sebagai dewa. Dan hal ini buruk bagi Zeus, sehingga ditetapkanlah aturan para dewa dilarang berhubungan dengan anak-anak mereka. Meski begitu, Poseidon selalu mengawasi Percy. Hanya karena Percy tidak melihatnya bukan berarti Poseidon tidak bersamanya. Ia selalu berusaha membantu Percy setiap ada masalah. Berusaha selalu ada dalam pikiran ataupun mimpi Percy saat Percy membutuhkannya. Hati Percy pun luluh dan ia berjabat tangan dengan sang ayah sebelum melangkah pergi. Singkat cerita, Sally mengantar Percy kembali ke perkemahan. Ia juga meminta Percy tidak perlu khawatir mengunjunginya sesekali karena ia tidak lagi tinggal bersama Gabe. Percy memeluk Sally dengan erat. Di perkemahan, Groove juga sudah kembali dari neraka, memamerkan tanduk kecil yang sudah mulai tumbuh di kepalanya yang menandakan ia naik tingkat dari pelindung junior ke pelindung senior kelas 1. Percy kini jadi murid kesayangan Pak Brunner berkat aksinya mengembalikan tongkat petir. Percy juga disambut Annabeth yang langsung mengajaknya berlatih bertarung. Dan akhirnya film Percy Jackson and the Olympians The Lightning Thief pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Seperti biasa silahkan kalian komen di bawah. Yang mau request film juga silahkan kalian tuliskan komentar kalian di bawah. Oke, sampai ketemu lagi di alur film seru selanjutnya. Dadah!